Shalom, salam sehat. Kita tiba di pendalaman hari Jumat 24 September. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kita semua menginginkan jawaban segera dan langsung untuk doa-doa kita, dan tergoda untuk menjadi putus asa ketika jawabannya ditunda atau datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan sangat bijak dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktu dan dengan cara yang kita inginkan. Dia akan melakukan lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi semua keinginan kita. Dan karena kita dapat mempercayai kebijaksanaan dan kasih-Nya, kita hendaknya tidak meminta Dia untuk membenarkan keinginan kita, tetapi hendaknya berusaha untuk masuk ke dalam dan mencapai tujuannya. Keinginan dan minat kita hendaknya hilang dalam kehendaknya. Ini ditulis oleh Ellen White dalam buku Gospel Workers halaman 219. Hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Kuburan akan dibuka, dan orang mati akan tampil sebagai pemenang berseru, "Oh maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, di manakah kemenanganmu?" Orang-orang yang kita kasihi yang tidur di dalam Yesus akan tampil dengan pakaian keabadian. Ini dapat kita baca tulisan Ellen White dalam Counsels on Stewardship halaman 350. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, pikirkan tentang realitas pertentangan besar. Bagaimana Anda melihatnya dimainkan di dunia? Bagaimana dengan kehidupan pribadi Anda sendiri? Ini sangat nyata, bukan? Faktanya, ini lebih nyata daripada yang dipikirkan banyak orang, karena banyak yang tidak percaya iblis itu nyata. Mengapa memahami realitas pertentangan besar sangat penting dalam membantu kita memahami keadaan dunia kita? Juga, mengapa pemahaman kita tentang bagaimana pertentangan besar ini akan berakhir begitu menghibur? Pertentangan antara yang baik dan yang jahat terus terjadi dalam aspek kehidupan kita. Kita tahu bahwa iblis selalu saja ingin melebihi Tuhan sejak dari awal kejatuhannya di surga. Keinginan hal itu sebenarnya kalau kita pikirkan secara logika tentunya adalah hal yang mustahil. Tapi entah bagaimana pandangan iblis. Karena kita semua tahu bahwa sebagai ciptaan tidak mungkin dapat mengalahkan Tuhan selaku pencipta segala unsur alam semesta. Pertanyaan yang kedua, numbuat bisa menjadi gangguan jika kita mencoba melampaui apa yang diungkapkan dengan jelas. Seberapa sering anggota gereja mendapat masalah, membuat prediksi tentang peristiwa yang tidak terjadi, atau mempercayai prediksi orang lain yang tidak terjadi? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari jebakan semacam itu? Itulah sebabnya Tuhan ingin agar kita lebih mendalami firman Tuhan. Karena pepatah mengatakan, semakin banyak kita membaca, tentunya semakin banyak tahu. Dan ketika kita banyak belajar tentang firman Tuhan, maka itu akan melindungi diri kita dari tipuan setan, jerat setan. Karena dapat kita baca dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Itulah sebabnya kita mempelajari dalam Matius 24 agar kita waspada dan berhati-hati agar kita tidak disesatkan. Pertanyaan ketiga, di UKSS bacalah Wahyu 14 ayat 9 hingga 11. Dan pertanyaan tentang mereka yang menyembah binatang dan patungnya tidak memiliki istirahat. Apa artinya itu? Ayat-ayat tersebut telah kita pelajari dan kita tahu hanya ada dua pilihan. Apakah kita mau menuruti Tuhan semesta alam atau kita akan mengikuti iblis, binatang dan patungnya? Karena di dunia ini kita mengetahui hanya ada pilihan reward atau punishment, berkat atau kutuk. Lebih jelas kita dapat baca dalam Ulangan pasal 28. Yang dapat memberikan kepada kita penghiburan adalah akhir dari pertentangan ini. Tentunya ketika kita memilih yang benar, kita akan memiliki istirahat kekal yang sesungguhnya. Pertanyaan terakhir,
Topik kontroversial di dalam gereja berkaitan dengan peran apa yang kita lakukan atau tidak miliki dalam waktu kedatangan Kristus kembali. Apapun posisi seseorang dalam hal ini, mengapa masih sangat penting bagi kita untuk mengambil peran aktif dalam menyebarkan pekabaran tentang kedatangannya kembali ke dunia? Ya betul, penginjilan atau panggilan Tuhan tujukan kepada semua orang tanpa melihat latar belakang, apalagi posisi sosial seseorang. Bahkan Alkitab menyebutkan, jika kita sebagai umat pilihannya, sebagai manusia, tidak mau untuk turut serta ataupun berdiam diri, tidak mau mengabarkan Injil kebenaran ini, maka Tuhan dapat menggunakan batu sekalipun untuk berteriak, membicarakan Injil kebenaran Tuhan. Dapat kita baca dalam Lukas 19 ayat 40. Inilah akhir dari pembahasan kita dalam buku Sekolah Sabat Triwulan ini dengan judul besar Istirahat dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk triwulan berikutnya dengan judul besar Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kekal, terima kasih banyak. Sepanjang triwulan ini sudah begitu banyak firman Tuhan yang menguatkan kami, di mana kami ingin memiliki istirahat sesungguhnya di dalam Kristus. Semakin banyak kami mempelajari firman Tuhan, semakin kami mengenal dekat akan karakter Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat menghidupkan karakter Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi terang bagi sekeliling kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.